kita mengambil kesempatan untuk menghampiri Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari belakangan ini bangsa kita sedang dicekam dengan ketakutan, kita sedang diperhadapkan dengan satu tekanan, tetapi seharusnya itu akan menjadikan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, lebih bersatu, menyatukan diri, menghampiri Tuhan. Karena itu saya mengajak di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita akan menyiapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memberi waktu untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kalau umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan mencari wajahku, maka aku akan memulihkan mereka dan memulihkan negeri mereka. Ini waktunya kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, bersatu hati, bukan dengan kepanikan, tapi kita mencari kekuatan dari dalam Tuhan. Saya ingat satu pujian, saudara, yang pujian ini mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita di setiap musim. Dan 1 tahun lebih kita udah melewati COVID. Kita melewati dengan banyak hal seperti di lembah kekelaman. Biar kita tetap belajar percaya bahwa di tengah musim apapun, kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun. Sehingga Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bukankah firman-Nya berkata demikian? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Amin. Yuk kita berdoa dan menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Malam ini Bapa, kami menghampiri Engkau. Kami percaya bahwa satu musim telah berlalu dan Kau masih menyertai kami. Sekalipun mungkin ada di antara kami sedang di dalam lembah kekelaman, tapi malam ini kami mau diingatkan kembali betapa besarnya kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Biarlah pujian ini akan mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih besar dari semuanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak juga penyakit, tidak juga wabah Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur.
bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu. Pada siapa ku berharap selain padamu Tuhan? Hanya padamu ku berlari, hanya padamu ku menyembah. Ku percaya padamu Tuhan, gunung batu pertolongan. Segalanya boleh bergoncang, namun Engkaulah yang tergoyahkan. Engkaulah pengharapan yang dapat ku percaya. Padamu ku berharap, padamu ku berharap Tuhan, oh Yesus. Malam ini Tuhan, hamba berdoa buat semua saudara-saudara di segala tempat yang sedang mendengarkan ini. Biar malam ini kami boleh sama-sama merenungkan kembali firman-Mu, mendapatkan kekuatan baru di dalamnya. Karena kami percaya Tuhan, ada jawaban di dalam firman-Mu, ada kekuatan yang baru. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima, dan aku berdoa siapapun yang sedang mendengar ini Tuhan, sekalipun jarak memisahkan, tapi Roh-Mu tetap hadir. Bahwa ketika firman-Mu disampaikan, ketika kami menyembah, ada kuasa sedang mengalir. Ada kuasa mujizat sedang terjadi. Kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan. Kuasa kekuatan yang baru. Berbicara buat kami Tuhan. Kami siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tergerak untuk mengingat kembali satu cerita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ayat yang ke-5, saudara. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini bangsa kita sedang dihadapkan dengan sebuah ujian lagi. Kita seperti ada di dalam satu tahanan di penjara, di mana kita begitu banyak kemerdekaan yang kita terpaksa seperti terampas. Kita diperhadapkan dengan ancaman wabah. Beberapa bulan yang lalu, saya masih ingat banyak dari teman-teman kita dengan gampang, kita jalan ke sana, ke sini, bahkan kita naik pesawat, pergi ke Bali, kemana. Karena apa saudara? Karena COVID yang kita dengar rasanya masih seperti jauh. Iya kan? Maksudnya saya seperti jauh itu temennya teman saya atau saudara iparnya dari temennya teman saya. Dimana kita tidak kenal mereka semua. Tapi makin hari sekarang ini kalau kita saksikan dan kita dengar, yang kita dengar makin dekat. Yang berjatuhan teman kita sendiri. Orang yang kita tahu, orang yang kita pernah ketemu. Orang yang kita kenal, bahkan orang yang akrab dengan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bahkan menimpa kepada keluarga sendiri. Sehingga ada beberapa dari saudara-saudara kita yang sekarang sedang di dalam lembah kekelaman dalam satu ujian. Saya berharap bahwa firman ini boleh jadi kekuatan kita malam ini. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Saya berharap bahwa ini saatnya kita ini unity, saudara. Ketika saudara-saudara kita sedang dicekam dengan ketakutan, ketika saudara-saudara kita sedang sakit, mari kita jangan menghakimi mereka bahwa kita mengatakan bahwa lu nakal, lu ada yang gak berkenan sama Tuhan. Kita gak boleh hakimin mereka. Tapi ini saatnya kita terus, justru bayangkan kalau posisi kita di mereka, kita juga gak kepengen dihakimi.
Jadi ini saatnya kita nguatin, paling tidak nguatin mereka bersama di dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita segera mengalami kemenangan. Ayat 6 menuliskan begini, saudara. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus masih bisa tidur. Saudara, saya berharap bahwa kita masih bisa istirahat. Bahwa ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, saya berdoa kita tuh masih tetap bisa punya satu kesempatan untuk rest. Kenapa? Karena kalau kita ndak rest, kalau kita ndak istirahat, kondisi kita akan makin drop, saudara. Yang saya mau tekankan pada saudara semua malam hari ini adalah ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa Petrus mengalami kelepasan di dalam penjara. Jadi ketika dia bisa rest dengan Tuhan, Alkitab menuliskan ketika Petrus itu bisa istirahat, tiba-tiba malaikat itu datang menepuk. Kemudian kedua rantai itu pecah, terlepas. Kemudian Petrus bisa mengalami pembebasan, saudara. Yang saya tangkap itu begini, saudara, tentang sebuah kekuatan yang namanya rest. Di dalam kitab Kejadian, kalau kita membaca ya saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Mari kita buka sebentar dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara. Kita lihat ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, Tuhan sudah selesai nih sibuk dari hari 1 sampai hari ke-6 mengerjakan segala tugas penciptaan. Selesai. Ayat kedua menuliskan Tuhan berhenti pada hari ke-7. Dia ngapain, saudara? Istirahat. Dan ayat 3 mengagumkan, bunyinya begini. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7. Hari apa itu? Hari ketika Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Hari ketika Tuhan istirahat. Bahkan dituliskan, saudara kalau baca kisah penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, tidak ada dituliskan Tuhan memberkati hari ke-1, Tuhan memberkati hari ke-2, Tuhan memberkati hari ke-3, Tuhan memberkati hari ke-4, 5, 6. Tidak ada. Yang ada dituliskan, lalu Tuhan melihat semuanya itu baik. Itu yang dituliskan selama hari pertama sampai hari ke-6. Tapi khusus ketika hari ke-7, waktunya Tuhan istirahat, Tuhan malah dituliskan bahwa Tuhan memberkati hari ke-7, saudara. Tuhan memberkati hari ketika dia istirahat. Jadi kunci yang saya tangkap di sini adalah gini. Ketika istirahat, justru disitulah Tuhan melepaskan, merilis blessing-nya. Mari pada saat-saat seperti ini, saudara, kita anggap satu sisi positifnya, bahwa ketika kita diizinkan Tuhan sepertinya mengalami, kan ini kehidupan kita seperti kayak mundur lagi, ngulangin lagi kayak tahun lalu ya. Ngulangin lagi kayak semi lockdown lagi, ngulangin lagi kembali seperti yang terjadi tahun lalu kan, saudara. Nah, yang saya mau ingatkan, ini pandang sisi positifnya, yaitu kita itu direskan. Mungkin setengah dipaksa ya, diajak Tuhan itu untuk istirahat. Nah, mari manfaatkan kesempatan rest ini untuk apa? Kalau saudara lihat, ketika Adam itu berusaha untuk mencari jodoh, Alkitab itu menceritakan Adam tuh tidak nemu.
Sampai akhirnya Tuhan membuat Adam itu tidur. Tuhan itu membuat Adam itu rest. Baru kemudian Tuhan kirimkan Hawa kepada Adam. Nah, hari ini kadang-kadang Tuhan itu seperti hari ini. Kita itu ditidurkan kayak Adam, dipaksa untuk rest. Rest dari kita punya pekerjaan. Ya Bu, tapi kan keuangan saya juga rest. Ya mungkin kelihatannya kemunduran. Mungkin Adam juga mikir begitu ya. Kalau gue berhenti, gue gak akan nemu-nemu jodoh gitu loh. Kalau gue gak usaha, gue gak nemu-nemu jodoh. Tapi ada waktu, memang kita gak bisa ngapa-ngapain saudara. Kita itu diistirahatkan sama Tuhan. Kita dipaksa Tuhan untuk rest. Pakai waktu ini untuk rest. Nah saudara, apa yang terjadi pada hari ke-7 ketika Tuhan istirahat? Apakah Tuhan itu pergi mancing? Ataukah Tuhan itu ngapain ya? Coba bayangkan ya. Waktu Tuhan istirahat itu Tuhan ngapain? Apakah Tuhan itu cuma duduk-duduk terus kemudian menikmati pemandangan? Saya percaya gini. Pada waktu Tuhan itu istirahat, kan manusia udah dibikin toh, udah diciptakan. Yang saya yakinin ketika Tuhan istirahat, yang Tuhan lakukan, Tuhan tuh bercengkrama dengan manusia. Nah, ketika Tuhan bercengkrama dengan manusia, di situ Tuhan rilis blessing-nya. Ini saat-saat terbaik. Saudara dan saya bercengkrama dengan Tuhan, itu rest kita. Istirahat kita adalah bercengkrama dengan Tuhan. Di saat kita tuh rest, sepertinya secara manusia, pekerjaan kita tuh kayak pending dulu, pause. Tapi waktu kita itu rest dengan Tuhan, bisa istirahat, bisa tidur benar-benar di dalam hadirat Tuhan, maka jangan kaget. Apa yang kita lemah, yang kita nggak mampu, di situ Tuhan akan menurunkan kekuatannya. Makanya hari ini saya ingin mengingatkan kembali, saudara restkan. Jangan biarkan ketakutan, kepanikan, khawatir itu terus menerus sampai bikin kita sumpek, sampai bikin kita stres. Ayo istirahat. Ya mungkin nangis. Di dalam hadirat Tuhan, datang ke Tuhan, setel lagu pujian, lagu penyembahan anak, nangis sebentar. Tapi surrender, itu rest. Waktu kita surrender, udah Tuhan aku juga gak tahu ke depan seperti apa, aku serahkan, aku pasrah. Tapi kita restnya itu bukan, menyerahnya itu bukan menyerah yang negatif, kita menyerahnya itu lari ke dalam hadirat Tuhan gitu loh. Seperti Daud itu juga bilang gini, aku tuh seperti hewan yang keluh, lemah, tapi aku tetap datang mendekat di kakimu. Ini rest yang saya ingin bagikan kepada saudara. Hari ini, ayo kita rest. Kita tenggelamkan di dalam penyembahan, kita tenggelamkan di dalam baca Alkitab. Secara fisik, mungkin secara pikiran kita ini lelah, tapi ayo kita belajar disiplinkan untuk kita tuh menghampiri Tuhan. Nangis sebentar, dilepaskan semuanya, nangis sebentar, sumpah sebentar, oke lah namanya manusia, manusiawi. Sumpah sebentar, dirilis dalam hadirat Tuhan, setel lagu pujian, nyembah, entah gimana kek, mau pakai pujian atau mau dengerin khotbah atau gimana. Manfaatkan ini untuk benar-benar rest di kaki Tuhan. Surrender, udah gak usah dipikirin. Daripada sumpek atau dipikirin juga gak bisa ngapa-ngapain. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tenggelam, baca Alkitab. Nikmatin, walaupun ngerti gak ngerti baca, dengerin khotbah. Rest. Dan menurut ayat 2 dan ayat 3. Waktu rest, Tuhan merilis blessing. Ketika Petrus tidur, Tuhan merilis blessing. Nah malam ini, ayo semua teman-teman jadi kuat lagi. Rest. Jangan dibiarkan sumpek terus. Jangan dibiarkan pikiran ini ngelantur kemana-mana. Datang ke Tuhan. Rest. Seperti Petrus. Jangan kaget. Saat kita lagi asik rest. Lagi tidur nih. Udah kasihkan nih rest sama Tuhan. Tahu-tahu kita ditepuk sama malaikat. Untuk ngapain? Ayo bangun. Rantai yang membelenggu Petrus copot saudara. Copot lepas. Itu loh yang Tuhan mau ingatkan kita malam hari ini. Yuk kita istirahat. Kita ambil waktu saat ini ya, beberapa waktu ini.
Saya akan berdoa untuk semua saudara-saudara yang lagi dengerin, baik saudara yang sedang sakit, atau mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit, yang terkena COVID, yang sedang di dalam perjuangan untuk mengalami kesembuhan. Yuk kita sehati, sama seperti kisah orang lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang melalui atap. Kita sehati, bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kalau kita sepakat, kita rest dengan Tuhan di dalam doa. Kita restkan, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sama mereka. Kita bisa restkan di hadapan Tuhan. Surrender di hadapan Tuhan. Dan izinkan malaikat Tuhan tiba-tiba tepuk dan rantai itu terlepas. Yuk kita berdoa. Bapa, kami satu hati malam hari ini. Siapapun yang sedang mendengarkan berita ini, aku berharap malam hari ini kami semua, sekalipun tidak gampang, tapi kami belajar untuk mengistirahatkan. Tidak membiarkan pikiran kami ngelantur kemana-mana dalam kesumpekan dan stres. Tapi kami belajar untuk soaking in your presence. Tenggelam di dalam hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami belajar untuk mengambil kembali kekuatan di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kasih kekuatan baru untuk semua teman-teman. Mereka punya kekuatan untuk bangkit. Karena di dalam istirahat dengan Tuhan, mereka akan menemukan keajaiban. Dan kami berdoa malam hari ini ya Tuhan. Untuk semua saudara-saudara kami yang sekarang sedang terbaring sakit dan berjuang untuk mengalami kesembuhan. Kami berdoa satu hati. Dimanapun mereka sekarang ada. Jarak boleh memisahkan tapi Roh-Mu maha hadir Tuhan. Dan kami katakan dengan kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu. Engkau sudah mengambil alih semua sakit penyakit. Karena itu aku memerintahkan semua sakit penyakit. Yang ada di tubuh teman-teman dan saudara-saudara kami. Saat ini aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Saudara boleh sebutkan nama teman-teman saudara masing-masing. Kami katakan sehati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami. Buat teman-teman kami ini Tuhan. Dimanapun mereka sedang berbaring. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit. COVID. Aku perintahkan segera pergi. Tinggalkan tubuh mereka. Oleh kuasa darah Yesus. Aku perintahkan healing terjadi. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan saat ini terjadi di tubuh mereka. Dan pemulihan segera terjadi di badan mereka. Di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa buat seluruh bangsa kami. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua. Ada roh damai sejahtera menguasai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah aku memintakan berkat-Mu. Turun atas kami semua. Berkat yang terbaik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.